Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Labibah Kamilah dan rekan saya Malikus Saleh dan Fikroh Muhammad, anggota dari kelompok 11, mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, kelas 2B, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kali ini, kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Perwujudan Masyarakat yang Bermoral dan Taat Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Diawali dari pengertian manusia. Manusia diambil dari bahasa Latin yaitu mens atau dari bahasa Sanskerta yaitu manu yang berarti berpikir atau berakal budi, ataupun bisa diartikan mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah gagasan, realitas, sebuah kelompok, ataupun seorang individu. Terbentuknya pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan setiap orang berasal dari satu lingkungan, baik itu lingkungan vertikal seperti genetika atau tradisi, ataupun horizontal yaitu geografik, fisik, maupun sosial. Tatkala seorang bayi dilahirkan, ia merasakan perbedaan suhu dan kehilangan energi, dan oleh karena itu ia menangis, menuntut agar perbedaan itu berkurang atau kehilangan itu tergantikan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia dipengaruhi kepekaan untuk membedakan dan keinginan untuk hidup. Alat untuk memenuhi kebutuhan itu bersumber dari lingkungan. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi, sepenuhnya manusia tergantung pada individu lain. Ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, dan sebagainya, memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Kemudian, pengertian nilai. Beberapa pendapat nilai menurut para tokoh dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Bambang Daruso, nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan atas sesuatu yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Sedangkan menurut Persidarmo Diharjo, nilai adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lahir maupun batin. Jadi bisa dikatakan nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia dan berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal lain yang bersifat batiniah sebagai pedoman manusia bertingkah laku. Fungsi nilai bagi kehidupan manusia yaitu 1. Sebagai faktor pendorong, 2. Sebagai petunjuk arah, 3. Sebagai pengawas, 4. Sebagai alat solidaritas, 5. Dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. 6. Nilai sebagai benteng terpengaruh, perlindungan. Proses terbentuknya nilai, etika, moral, dan norma dan hukum dalam masyarakat dan negara merupakan proses yang berjalan melalui suatu kebiasaan untuk berbuat baik, yaitu disposisi batin yang tertanam karena dilatihkan, suatu kesiapsediaan untuk bertindak secara baik dan kualitas jiwa yang baik dalam membantu kita untuk hidup secara benar. Salah satu cara mekanisme yang dapat membentuk jati diri yang berkualitas adalah keutamaan moral yang mencakup nilai moral dan etika. Moral merupakan suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan benar sesama manusia, agar terjalinnya rasa saling menghormati. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia ataupun ucapannya. Tanpa adanya moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit, karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Hukum merupakan sesuatu yang menyentuh kehidupan manusia sehari-hari. Hukum mengatur apa yang bisa dan apa yang tidak bisa orang lakukan. Hukum juga digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Ada hukum yang diterima secara luas dan ada hukum yang menimbulkan kontroversi. Hukum memainkan peran sentral
dalam kehidupan sosial, politik, dan juga ekonomi. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak salah dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.